Ini adalah part kedua bagaimana cara kerja di Jepang dengan biaya lebih murah dari visa Kensuse atau magang, yaitu kurang lebih 0 rupiah sampai 15 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Lele Lancar Barokah, channel yang bahas tentang dunia kerja di Jepang dan kehidupan kerja di Jepang. Oke guys, kemarin setelah membahas bagaimana cara kerja di Jepang dengan metode pertama untuk pemula, yaitu dengan cara magang. Kemudian di part kedua ini adalah dengan pakai visa yang saya gunakan sekarang ya, yaitu dengan visa Tokute Gino atau visa Specific Skill Worker, atau kita bisa milih sendiri job apa-apa aja yang ada di Jepang. Nanti ada persyaratannya dan harus dipenuhi, dan itu dilakukan secara mandiri, cuma dari perusahaan perantara dari Indonesia atau KUMI-nya dia akan mengarahkan harus ngurus ini seperti itu guys. Lebih ribet tapi lebih murah guys. Oke, untuk yang pertama itu biayanya lebih murah, visa Tokute Gino, bahkan bisa sampai 0 rupiah, yaitu 0 rupiah sampai 20 juta rupiah ya, 20 juta atau 25 juta. Kalau saya berangkat itu 25 juta, karena ya belum mengetahui TSK atau KUMI mana yang dengan harga murah seperti itu guys. Karena kan juga takut ya, dengan iming-iming harga murah bisa berangkat Jepang kan takut ya. Jadi kita ambil aman aja yang track recordnya ada seperti itu guys. Untuk yang 0 rupiah itu biasanya kaigo atau perawat lansia itu ada yang 0 rupiah. Kawan saya yang berangkat 0 rupiah, cuma modal paspor sama medical check up gitu aja guys. Nah, untuk yang pertanian itu ada yang 10 juta sampai 15 juta, tapi kebetulan saya itu yang 25 juta, tapi nggak masalah, itu harga yang relatif masih mending dan murah lah. Tapi 25 juta itu udah sampai berangkat, udah sama pesawat, kemudian paspor, kemudian medical check up seperti itu guys. Itu biaya ya dari 0 rupiah sampai 25 juta rupiah, estimasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus punya JFT Basic A2 atau JLPT N4 itu minimal. Kita harus punya. Kalau belum punya, bisa ngikuti tes di JFT Basic A2 melalui web Prometric, nanti akan saya buatkan template di sini ya. Itu harus punya guys. Atau enggak harus punya Sengmonkyu atau Hyukachoso. Biasanya Sengmonkyu dan Hyukachoso itu meminta di KUMI lama waktu kita magang seperti itu. Karena dulu banget 2016 waktu itu belum ada visa Tokute Gino, jadinya saya nggak punya. Akhirnya saya ngikuti tes JFT Basic A2 itu di kota-kota besar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya itu ada, melalui web online Prometric dengan biaya yang sangat kurang lebih 400.000 guys. Jadi pembayarannya itu via apa? via OVO. Kemudian kalau sudah punya JFT Basic A2, kita harus punya Specific Skill Worker atau SSW-nya. Nah, yang dipilih itu apa? Misalkan kalau saya kan pertanian itu berarti pakainya ASAT, agrikultur bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau pengolahan makanan itu pakainya OTAF atau Sokuhing, itu pakainya OTAF. Kemudian kaigo ada sendiri, hotel ada sendiri, kemudian restoran ada sendiri, terus topi atau konstruksi juga ada sendiri. Nanti bisa dipilih sesuai kemampuan masing-masing. Cuma kalau untuk peternakan dan pertanian itu lebih mudah, karena dari 60 soal itu 45 soal bahasa Indonesia, 15 soalnya bahasa Jepang tapi bahasa basic, mulai dari tempat, lokasi seperti itu, kemudian kosakata di pertanian guys. Dan dua-duanya itu JFT Basic A2 sama SSW nya itu kita harus punya ID Prometric terlebih dulu. Kalau sudah punya ID Prometric, bisa digunakan untuk ikut ujian ID di SSW tersebut, dan itu juga sama di kota-kota besar
nanti bisa mencari di tanggal ujiannya berapa, seperti itu. Kemudian setelah tahap pertama dan tahap kedua udah siap, yang tahap pertama itu jelas uang ya, uangnya itu udah siap karena nggak ada dana talangan guys. Yang kedua ini persyaratan udah siap, JFT dan SSW. Kemudian yang ketiga kita harus mencari KUMI-e untuk memberangkatkan di Jepang. Jadi perantara kedua ya, sebelum ke perusahaan itu perantara dulu di KUMI-e atau TSK singkatannya. Setelah kita komunikasi dengan TSK, baru kita akan diadakan mensetsu atau wawancara guys. Wawancara dengan perusahaan via Zoom. Biasanya itu via Zoom, nggak langsung ke TSK-nya langsung. Biasanya ada yang melalui perantara ya. Jadi ada yang TSK-nya itu perwakilan dari Indonesia jauh, mulai misalkan dari Jakarta atau langsung dari Jepangnya. Jadi mensetsunya itu via Zoom. Kita harus ya jikosokainya dibagusin, karena kan kita kayak di Indonesia lah wawancara membenarkan diri, terus keunggulan kita tuh apa aja, seperti itu guys. Kalau pertanian itu simple, yang penting kita bisa ngomong aja, dan non pengalaman pun nggak masalah, karena dulu kan saya di pabrik bukan di pertanian itu. Jadi ini tuh pertama kali saya ngikutin pertanian. Jadi ya maklum aja lah, misalkan pertaniannya cara manennya atau cara menanamnya kurang cepat atau gimana, tapi dimaklumi. Oke, tahap keempat, setelah mensetsunya lolos, nanti KUMI-e akan menghubungi, kemudian kita baru suruh buat paspor. Kalau paspor itu kurang lebih 350.000. Kemudian kalau paspor sudah, medical check up itu medical check up full itu kisaran 900.000 sampai 1.200.000. Kalau lewat Prodia atau apa yang namanya itu lupa saya, itu 1.250.000. Yang penting ada yang 900.000, yang penting nanti kan dapat brosur itu suruh ngisi, yang penting full kompletnya itu yang dipakai. Ngopi dulu guys, capek guys kalau karena tanpa skrip. Oke, paspor sudah, medical check up sudah, kemudian kita ngurus EKTKLN guys. EKTKLN kalau Jawa Tengah itu di Semarang. Kalau saya kan di Semarang, itu kita harus punya surat izin orang tua, atau kalau udah menikah surat izin istri. Dan usianya itu maksimal untuk visa Tokute Gino itu 35 tahun dari Indonesia. Tapi kalau saat di sini itu bebas, nggak masalah. Dan enaknya visa Tokute Gino itu bisa pindah-pindah guys. Jadi misalkan dalam satu musim kita kontrak, itu nggak usah pulang Indonesia, nanti kita cari KUMI-e lagi. Job pertanian ya sesuai dengan SSW-nya yang kita dapat. Kalau misalkan kita punya 2 SSW, pengolahan makanan dan pertanian, itu bisa pindah setelah kontraknya selesai, nggak perlu pulang ke Indonesia. Tapi kalau magang itu kita harus sesuai kontrak dan harus pulang Indonesia. Oke, EKTKLN sudah, kita selanjutnya harus punya foto untuk visa. Jadi untuk nanti dikirim diurus pembuatan visa, jadi itu seperti itu. Dan untuk menunggu yang namanya COE untuk turun, Certificate of Eligibility kalau nggak salah namanya. Nah itu EKTKLN sudah jadi, nanti dikumpulkan ke KUMI-e yang ada di Indonesia, atau enggak kalau nggak salah perwakilan dari Indonesia lah, diurusin untuk menerbitkan COE tersebut, Certificate of Eligibility, yang diterbitkan langsung dari Jepang. Seperti itu guys, itu kalau nggak salah urutannya ya. Mohon maaf kalau salah, silahkan tulis komentar untuk mengoreksi. Pokoknya intinya itu JFT Basic A2, SSW, kemudian paspor, medical check up, EKTKLN, kemudian menunggu COE turun. Kalau sudah COE turun, barulah nanti diproses dan siap berangkat, seperti itu guys. Jadi itu prosesnya kita sendiri yang ubet, beda dengan yang model magang. Kalau magang kita belajar, nanti yang ngurusin LPK, tapi kalau yang ini kita semuanya full ngurus sendiri, dan biayanya yaitu murah.
seperti itu guys. Oke, itu video singkat untuk visa Tokute Gino. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula yang ada di Indonesia untuk proses ke Jepang yang sudah pulang magang kemudian ingin lanjut visa Tokute Gino, ataupun teman-teman yang ada di Jepang untuk mendapatkan JFT Basic A2 dan SSW untuk bisa ke visa Tokute Gino tanpa pulang ke Indonesia. Untuk perpanjangan paspor bisa melalui KBRI apa perwakilan KBRI ya di Osaka, seperti itu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tulis komentar, kita sharing-sharing bareng untuk kerja di Jepang.